Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini Usyuli akan kembali mengajar kalian setelah beberapa tahun yang lalu kita pernah berjumpa dalam kelas 1. Tanpa terasa sekarang teman-teman sudah kelas 4. Selamat untuk teman-teman yang sudah naik kelas 4. Semoga di kelas 4 ini teman-teman semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah teman-teman, untuk tahun ini Usyuli akan belajar bersama kalian tentang bahasa Arab. Kalau sebelumnya sama Ustadz atau Ustadzah yang lain, tahun ini bersama Usyuli. Nanti silahkan teman-teman untuk menyimak materi yang akan Usyuli sampaikan. Untuk pelajaran pertama bahasa Arab di kelas 4, teman-teman akan mempelajari at-ta'rifu bin nafsi, yaitu memperkenalkan diri. Jadi nanti teman-teman bisa belajar bagaimana cara teman-teman memperkenalkan diri kalian menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak hanya perkenalan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa, tapi kalian juga bisa menggunakan bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab ada beberapa kosakata yang harus teman-teman kuasai sebelum memperkenalkan diri. Yang pertama, sebelum kita memperkenalkan diri, biasanya kita akan menyapa orangnya terlebih dahulu. Misalnya di pagi hari, siang hari, ataupun sore hari, itu ada tata cara untuk menyapa teman-teman atau orang yang akan kita perkenalkan diri kita. Yang pertama, apabila di pagi hari kita bisa menyapa seseorang dengan kata sabahul khair. Apa? Iya, sabahul khair. Sabahul khair itu artinya selamat pagi. Jadi bisa dong sekali-sekali kalau besok kalian datang ke sekolah, baru datang ke ustadzahnya atau ke ustadz, sabahul khair ustadzah, sabahul khair ustadz. Itu lebih bagus ya teman-teman. Jadi sabahul khair atau good morning itu kalau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab kita gunakan sabahul khair. Itu untuk sapaan. Nah, tapi yang disapa jawabannya tentu berbeda, tidak sama. Kalau tadi ada yang menyapa sabahul khair, maka kita jawab dengan sabahun nur. Itu juga artinya selamat pagi, tapi untuk menjawab sapaan. Coba kita praktekkan bersama-sama ya. Sabahul khair, sabahun nur. Nah, itu kosakata yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya, ketika kita datang ke suatu tempat, kemudian kita menyapa, selamat datang. Selamat datang itu dalam bahasa Arab kita menggunakan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, wahai siapa? Contohnya, ahlan wa sahlan Ustadz Ma'mun. Nah, itu sapaan ya. Selamat datang Ustadz Ma'mun. Artinya seperti itu. Nanti Ustadz Ma'mun akan menjawab ahlan bik, ahlan bika. Artinya selamat datang juga, tapi untuk jawabannya. Jadi selamat datang untuk sapaan ahlan wa sahlan, dan untuk jawabannya ahlan bika. Contohnya, misalnya pagi-pagi Mas Ahnaf ketemu sama Mas Fari. Mas Ahnaf nyapa Mas Fari, ahlan wa sahlan Fari. Fari pun menjawab ahlan bika Ahnaf. Seperti itu. Kemudian setelah itu ada kosakata yang lain juga. Apabila sudah datang kita hendak berpisah, kita bisa mengucapkan ilalikoi, ilaliko. Nah, ilaliko artinya sampai jumpa lagi. Kalau biasanya kita lebih familiar dengan bye-bye atau goodbye, itu sampai jumpa. Nah, dalam bahasa Arab kita menggunakan ilaliko. Nah, itu ya teman-teman. Selain itu juga ada kata sapaan awal perjumpaan. Pertama kita berjumpa seseorang, hai. Bisa mengucapkan kata hai dengan kata
tasarrafna, tasarrafna, tasarrafna Tara, tasarrafna Azalia, atau yang lain hai Azalia, tasarrafna Azalia, atau pada teman-teman yang lain tasarrafna Akmal, atau siapa aja. Jadi itu ada beberapa kata sapaan yang bisa kita gunakan ketika menggunakan bahasa Arab. Selain itu, masih ada kosakata yang lain ya, teman-teman. Ketika kita bertemu dengan teman yang lain, kita bisa menanyakan nama kepada teman kita. Mas Muka, Mas Muki. Nah, untuk kata sapaan itu kita dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita bertanya kepada teman laki-laki untuk menanyakan nama, kita gunakan Mas Muka, siapa namamu? Mas Muki, siapa namamu? Untuk perempuan. Contohnya, Mbak Tara mau kenalan sama Nina. Contohnya ya, Nina sama Tara belum kenal. Tara pengen nanya nama nih ke Nina. Jadi nyapanya gimana? Mas Muki. Nanti Mbak Nina jawabnya Ismi atau Ana Nina. Ismi Nina, namaku Nina. Seperti itu. Contohnya untuk yang laki-laki, Mas Elba ya. Contohnya Mas Elba mau tanya atau mau kenalan sama Mas Surya. Nanti Elba tanyanya begini, Mas Muka. Nanti Surya jawab, Ana Surya. Nah, itu untuk menanyakan nama. Jadi dibedakan untuk laki-laki dan perempuan ada perbedaannya. Beda kalau bahasa Indonesia sama aja. Siapa namamu? Siapa namamu? Itu laki-laki dan perempuan sama saja. Tapi dalam bahasa Arab ada perbedaannya. Mas Muka, siapa namamu? Untuk bertanya kepada laki-laki. Sedangkan Mas Muki itu untuk bertanya kepada perempuan. Nah, selanjutnya ada kosakata lagi yaitu tilmidun. Tilmidun. Tilmidun itu artinya murid atau siswa. Tilmidun untuk siswa laki-laki, sedangkan tilmidatun itu untuk siswa perempuan. Jadi misalnya ana tilmidun, berarti itu yang mengucapkan laki-laki. Kalau ana tilmidatun, aku murid perempuan. Selain itu kita juga bisa menanyakan kata siapa menggunakan kata ma, man, ma, Mas Muka. Itu artinya siapa namamu, atau bisa menggunakan man, man anta, man anti. Itu bisa digunakan siapa dalam bahasa Arab itu ma atau man. Kemudian ada lagi kata hal. Hal itu artinya apakah. Hal anta tilmidun, apakah kamu seorang murid laki-laki? Nanti akan dijawab oleh yang ditanya. Dan kosakata yang terakhir di sini ada madrasah. Madrasah itu artinya sekolah. Jadi kalau misalnya ditanya mau kemana? Ke sekolah, madrasah. Jawabannya madrasah. Bahkan di Indonesia juga ada beberapa sekolah yang menggunakan kata madrasah. Pasti teman-teman tidak asing ya. Ada kata madrasah ibtidaiyah, MI. Itu diambil dari kata madrasah. Madrasah artinya sekolah. Nah, dari beberapa kosakata itu silahkan nanti teman-teman ingat-ingat, pelajari, dan hafalkan. Nah, setelah kita belajar tentang kosakata, kita akan lanjut lagi belajar tentang dhamair. Apa itu dhamair? Apakah teman-teman ada yang tahu dhamair? Tahu ya, dulu udah pernah diajar di kelas 3, mungkin sudah sering menggunakan kata-kata dhamair. Dhamair dalam bahasa Indonesia itu adalah kata ganti. Kata ganti itu apa saja? Ada banyak. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga, dan seterusnya. Ya, tapi yang lazim digunakan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah,
Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kata ganti orang pertama dan kedua. Kata ganti yang pertama yaitu ana. Kata ganti orang pertama itu ana alias saya. Nah, jadi ana itu artinya saya. Ana Nina, ana Surya, ana yang lain juga. Nah, itu kata ganti orang pertama. Itu saya. Ana artinya saya. Sekarang kata ganti orang kedua. Nah, kata ganti orang kedua itu siapa? Kata ganti orang kedua laki-laki tunggal, yaitu kamu. Anta itu artinya kamu untuk laki-laki, sedangkan anti itu artinya kamu perempuan. Jadi anta dan anti itu termasuk kata ganti orang kedua untuk laki-laki, anta, untuk perempuan anti. Sedangkan kata ganti orang ketiga yang biasa kita sebut dia, dalam bahasa Arab juga dibagi dia laki-laki dan dia perempuan. Huwa itu menunjukkan dia laki-laki, sedangkan hiya artinya dia, tapi dianya itu perempuan. Itu ada 5 dhamair atau 5 kata ganti. Kata ganti orang pertama yaitu ana yang artinya saya. Terus kata ganti orang kedua yaitu kamu. Anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Sedangkan kata ganti orang ketiga yaitu huwa dan hiya. Huwa untuk dia laki-laki, hiya untuk dia perempuan. Jadi nanti dihafalkan juga ya teman-teman mengenai dhamair dan kosakata. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan dhamair tersebut dalam contoh kalimat. Jadi di sini ada contoh penggunaan dhamair dalam sebuah kalimat. Contoh yang pertama, ana tilmidun. Tadi ana artinya apa teman-teman? Saya. Betul, ana itu artinya saya. Ana tilmidun. Tilmidun artinya seorang murid atau murid. Muridnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan tilmidzatun. Jadi ana tilmidun artinya saya seorang murid laki-laki. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua kita gunakan dhamair hiya. Hiya tilmidzatun artinya dianya itu seorang murid perempuan. Kemudian kita menggunakan dhamair anta ya. Ada contoh nih, man anta, siapa kamu? Itu yang ditanya laki-laki. Jadi nanyanya man anta, ana Salim. Siapa kamu? Saya Salim. Sekarang kalau perempuan, contohnya man anti, ana Zakiyah. Siapa kamu? Saya Zakiyah. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, contoh ya, kata tanya, penggunaan kata tanya hal, apakah? Hal anta tilmidun? Apakah kamu seorang murid? Ini tanyanya kepada murid laki-laki. Kalau iya, maka dijawab na'am, ana tilmidun. Artinya ya, saya seorang murid. Kalau kamu bukan seorang murid, ya jangan dijawab na'am. Jawabnya apa? La. Bukan. La. Ana mudarrisun. Bukan, saya seorang guru. Jadi kalau ditanya apakah kamu seorang murid? Kalau bukan murid, ya dijawab bukan. Kalau kamu seorang murid, dijawab iya. Iya itu na'am, bukan itu la. Hal anta tilmidzatun? Na'am, ana tilmidzatun. La, ana mudarrisatun. Contoh ya, contoh penggunaan dhamair dalam kalimat. Nah, itu teman-teman bisa pelajari kosakatanya, dhamairnya, dan juga contoh penggunaan dalam kalimatnya. Itu ya teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman belum jelas mengenai pembelajarannya bisa ditanyakan langsung ke Ustazah Yuli. Nah,
Untuk pelajaran bahasa Arab kali ini, Ustazah rasa cukup dulu ya teman-teman. Silakan nanti teman-teman pelajari lebih lanjut. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya Ustazah akan lanjutkan. Nah, di sini juga ada nih penggunaan ilalikoi, sampai jumpa lagi ya. Itu juga contoh dari kosakata yang sudah kita pelajari. Demikianlah materi yang mesti disampaikan. Silakan teman-teman pelajari lagi. Tetap semangat untuk belajar bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh agama kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.